Nama saya Ali Gunawan. Aku Cinta Nidia Kaira. Nama saya Chandra Erdiana. Fairul Salsabila. Aku Raihan Muhammad Jidan. Gua Rehan Adli. Saya Sazaki Muhammad Eros. Aku Gerlan Gayufari. Halo Teteh, kalau boleh tahu siapa nih namanya? Perkenalkan, nama aku Cinta Nidia Kaira dari Ilkom Angkatan 2022. Oke Teh Cinta, yang pertama nih aku nanya, keluh kesah Teteh selama jadi mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas ini apa sih? Kalau yang aku alamin untuk diri sendiri sih kayak aku kan maba gap year, jadi kayak kaget gitu sama lingkungan, sama feel dan atmosfer di kampus, mulai dari kampusnya dan teman-temannya. Terus menurut Teteh pribadi, masalah utama apa sih yang terjadi di angkatan Teteh? Kalau menurut aku sendiri sih belum saling kenal ya, maksudnya belum bonding. Belum ada salah satu atau segerumpulan orang yang bisa ngerangkul beberapa kubu atau circle yang ada di angkatan 2022. Jadi keluh kesahnya lebih ke berkubu-kubu ya Teh ya? Iya, betul. Terus menurut Teteh kembali nih, kinerja Himakom Raksabinaya itu seperti apa ya Teh? Kalau menurut aku lumayan ya, dari beberapa bulan kita masuk sebagai mahasiswa, mungkin udah ada perkembangan seperti kemarin acara IOS gitu. Udah lumayan bagus ya. Terus yang Teteh harapkan untuk ilmu komunikasi ke depannya gimana Teh? Kalau menurut aku untuk ilmu komunikasi ke depannya lebih kreatif, kita anak komunikasi, lebih banyak kegiatan, terus kembangin apa yang ada, mau itu dari segi kegiatan yang yang kreatif ataupun kayak bidang-bidang yang lainnya gitu. Nah kalau tadi kan untuk harapan ilmu komunikasi ya, kalau sekarang harapan untuk Himakomnya? Kalau untuk harapan untuk Himakom sih aku lebih pengen banyak acara kegiatan gitu sih, untuk saling merangkul aja. Kemarin kan IOS itu Sunda ya, sedangkan mahasiswa dan mahasiswi di Unpas itu gak dari orang Bandung aja, banyak suku bangsa gitu. Jadi kita bisa cari alternatif kegiatan yang memperlihatkan kalau yang kuliah di Unpas tuh bukan orang Sunda aja kayak gitu sih. Dan ada workshop ataupun kita niat kuliah kan pasti nanti jenjangnya untuk bekerja gitu, kayak workshop buat LinkedIn ataupun yang bikin kita ke dunia pekerjaan gitu. Jadi ke lebih beragam ya Teh ya. Kalau Teteh sendiri nih ada kritik atau saran gak sih untuk Himakomnya? Kalau menurut aku untuk kritik, kalau misalnya buat acara, rundown dan time-nya mohon sesuai ya dengan rundownnya, jadi jangan ada terlambat atau miskom lagi. Sekarang pertanyaan terakhir nih Teh, kita udah nyampe ke pertanyaan terakhir. Dari Teteh, kalau aku minta ngasih rating untuk Himakom, kira-kira berapa Teh dari 1 sampai 5? 4/5. Oh, makasih. Terima kasih. Halo Kang, kalau boleh tahu namanya siapa nih Kang? Ya, perkenalkan nama saya Sazaki Muhammad Eros, saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Oke, pertanyaan pertama ya Kang Zaki ya. Keluh kesah Akang selama kuliah di komunikasi itu apa sih Kang? Keluh kesah. Ya sebenarnya sih kalau bicara tentang keluh kesah banyak ya. Kayak misalkan dari awal maba kebingungan gitu, kayak kenapa sih komunikasi ini tuh ditaruhnya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik gitu, yang dimana aku kira awalnya ini komunikasi ini masuknya ke Vkom gitu. Terus bicara tentang keluh kesah, sebenarnya lebih banyak senangnya sih daripada ngeluhnya, karena kan kalau hidup ini harus kita syukuri, bukan harus kita bebani. Gue enjoy ya Kang ya. Untuk pertanyaan kedua nih Kang, masalah utama apa sih yang sering terjadi di angkatan Akang? Masalah, sebenarnya kalau masalah sih secara pertemanan, yaitu dinamika pertemanan lah ya, banyak ya, ada yang di maba ada, tiba-tiba sekarang tahun terakhir kita mau lulus udah ada yang nggak ada, udah ada yang keluar, udah ada yang cuti juga. Mungkin kalau masalah akademiknya banyaknya kayak misalkan sulit nyari magang, terus juga
kadang-kadang ada yang sulit akses nilai gitu ya, gitu-gitulah. Kalau angkatan kita sih lebih ke kayak seperti halnya mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir sih. Menurut pandangan Akang, kinerja Himakom ini sekarang seperti apa, Kang? Kinerja Himakom Praksa Binaya. Ya, untuk Himakom hari ini cukup terbilang bagus dan modern sih ya. Karena memang teman-teman hari ini yang ya adik-adik di Himakom ini sekarang udah bisa mengembangkan gitu apa yang namanya ilmu komunikasi, bisa mengembangkan soft skill daripada mahasiswanya gitu kan. Terus juga di ilmu komunikasi ini tuh sekarang banyak improvement lain gitu dari Himakom ini. Kayak kemarin tuh bikin seminar ataupun workshop yang sama Persib tuh, itu menjadi hal baru sebenarnya kan di Himakom tersendiri gitu. Juga memang lihat dari pengurus-pengurusnya kan udah ganteng-ganteng, cantik-cantik lah, keren-keren pokoknya. Ya aku rasa Himakom hari ini jauh lebih modern lah, jauh lebih menyesuaikan, adaptif dan juga solutif. Jadi lebih ada peningkatan ya, Kang ya. Terus untuk tadi kan menurut Akang kinerja Himakom, sekarang Akang sebagai mahasiswa nih, harapan Akang untuk prodi komunikasi ke depannya ini gimana sih, Kang? Harapan yang pertama, saya ingin gitu ya, atau sangat mengharapkan untuk adik-adik ke depannya gitu yang bakal melanjutkan semester ke depannya untuk lebih dipermudah lagi sih perihal magang gitu ya, penjalurannya gitu kan, terhadap link-linknya gitu. Dan juga aku harap prodi ini bisa lebih merangkul mahasiswa, khususnya memang organisasi Himakom ini gitu. Dan juga memang sebenarnya kalau untuk prodi ilmu komunikasi lebih dekat dan memang lebih intim lagi lah sama mahasiswa ilmu komunikasi gitu. Biar apa? Biar kita ini sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ini lebih lagi merasa untuk dirangkul. Juga memang aku harapannya adalah segala keluhan kita sebagai mahasiswa ini bisa didengar gitu kan. Juga memang apa yang jadi keresahan kita atau jadi kesulitan kita gitu kan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu lebih bisa ditanggapi gitu. Karena apa? Karena ya yang menaungi kita ya prodi ilmu komunikasi gitu. Nah, mungkin harapan aku sih lebih kayak gitu. Juga mungkin ya terima kasih juga sih untuk prodi, sebenarnya banyak juga kelebihan dan juga memang banyak juga hal-hal yang bisa menjadi manfaat bagi kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Ya lebih ditingkatkan lagi ya perihal metode pembelajarannya yang ada di lab ataupun yang memang bersifat khususnya di ilmu komunikasi gitu. Berarti lebih ke pendekatan terhadap mahasiswanya ya. Nah kalau tadi kan dari prodinya nih, sekarang harapan untuk Himakom ke depannya, Kang? Harapan untuk Himakom yang pertama, aku harap sih Himakom ini bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa ilmu komunikasi untuk menganggap Himakom ini sebagai rumah, bukan hanya sebagai organisasi ataupun kelompok gitu. Yang dimana Himakom, himpunan ilmu komunikasi, bicara tentang himpunan ini adalah kelompok ataupun suatu organisasi yang menghimpun massa ataupun kelompok yang memang berada pada tujuan tertentu. Nah, jadi himpunan ini jadikanlah sebuah Himakom ini sebagai rumah. Nah, ajaklah teman-teman ilmu komunikasi yang memang gak berorganisasi di Himakom, ajaklah ke sekre Himakom, entah sekedar untuk ngerjain tugas ataupun gimana. Biar apa? Biar Himakom ini tuh sangat dekat dan intim sebenarnya. Daripada, kan tadi saya bilang bahwasannya prodi pun harus intim ke mahasiswa. Nah, Himakom ini sudah selayaknya intim lagi kepada mahasiswa umum yang ada di ilmu komunikasi. Karena kan di peraturan pun mahasiswa ilmu komunikasi itu adalah anggota pasif daripada Himakom. Juga mungkin selanjutnya harapan terakhir adalah semoga kalian bisa mengembangkan lagi program-program yang inovatif dan baru dan kreatif gitu. Ada baiknya kalian melanjutkan program-program yang kultur, tapi ciptakanlah program-program baru yang memang dibutuhkan pada zaman. Jadikanlah kalian ini adalah organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa di hari ini gitu. Jadi bukan hanya meneruskan program kerja yang sudah dilakukan periode lalu, tapi juga membuat wajah baru ataupun wadah baru bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skillnya. Juga untuk workshop, buatlah workshop sebanyak-banyaknya, karena
mahasiswa hari ini tuh membutuhkan pembelajaran edukasi di luar mata kuliah gitu. Jadi mencari proker yang lebih fresh. Iya. Terus kritik dan saran Akang untuk Himakom Raksabinaya nih Kang. Kritik, ya tadi bicara tentang harapan pun ada sedikit kritiknya, cuman bicara tentang kritik sebenarnya satu sih untuk kalian gitu ya. Coba kalian ini lebih apa ya, lebih bisa paham apa sih maunya mahasiswa. Dan yang kedua, coba untuk seluruh bidangnya lebih diefektifkan lagi gitu. Daripada bidang PAO, bidang humas, bidang entertain, bidang olahraga, sosial budaya, dan juga pendidikan intelektual. Coba kalian bisa lebih paham dan juga memang memahami apa dasar daripada bidang-bidangnya gitu. Pahami betul tupoksinya gitu. Biar apa? Biar selanjutnya bisa lebih efektif dan lebih matang kembali gitu. Juga mungkin untuk kritik membangun terakhir adalah ya harapan dari aku pribadi ya sebagai mahasiswa tingkat akhir pun aku pun pernah melakukan pernah masuk di himpunan 2 tahun gitu kan. Ya coba lebih berpikir liar, kembalilah kepada pengurus itu. Berpikir liar terhadap masa depan ataupun terhadap hal-hal bersifat inovatif gitu untuk mahasiswa kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kang. Rating dari 1 sampai 5 kira-kira Himakom ada di berapa nih Kang? 10. Mantap. Aku mau nambah deh Kang. Ya. Kalau dari Kang Jack sendiri ini ada nggak sih kayak hal-hal yang pengen diaspirasikan dari pandangan Kang Jack sendiri gitu, kayak yang pengen disuarakan terkait hal apapun gitu, maksudnya yang mencakup di kampus ini gitu? Yang pertama, berikan penyadaran ke mahasiswa bahwasannya kita ini fakultas ilmu sosial, ilmu politik. Perlu diingat, kita ini ilmu komunikasi yang ada di FISIP, bukan ilmu komunikasi yang ada di Fikom. Pesan saya gitu ya, ataupun yang pengen saya sampaikan terhadap Himakom ini, coba lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwasannya kita ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang ada di FISIP. Coba lebih dimaknai, lebih didalami gitu perihal apa sih ilmu komunikasi ini dan apa sih fakultas ilmu sosial ilmu politik ini gitu. Dan juga mungkin dari keresahan saya pribadi adalah mungkin lebih ke gimana caranya Himakom ini bisa menjadi lembaga yang menjadi agen of change dan juga agen of control gitu. Kalian harus jadi mitra kritis dan jadi mitra strategis. Bukan hanya mitra strategis birokrasi, tapi jadilah mitra kritis. Jika birokrasinya salah, kritik. Jangan pernah kalian hanya menjadi mitra strategis aja. Jadikanlah kalian sebagai mitra kritis gitu. Karena penyambung daripada mahasiswa ilmu komunikasi kepada birokrasi ataupun prodi ilmu komunikasi adalah siapa? Kalian sebagai Himakom. Maka dari itu, coba lebih terbuka, coba lebih berpikir nalar yang kritis gitu. Oke, makasih Kang Jack. Thank you ya atas Kang ya waktunya. atas waktunya. Tetap semangat Kang. Halo Kang. Halo, Kalau boleh tahu namanya siapa nih Kang? nama aku Gerlan Gayifari dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Oke, buat Akang sendiri nih keluh kesah Akang selama menjadi mahasiswa aktif di prodi komunikasi ini apa nih Kang? Waduh, banyak sih itu mah. Aduh, kayaknya banyak banget nih Kalau Kang. kesah ya, yang pertama kan dari parkiran gitu kan. Walaupun sudah di upgrade, ditingkatkan ada lantai 2-nya, tapi tetap aja kan pakai motor. Kalau parkir susah kan. Jadi parkirnya susah sampai harus ke depan kampus. Terus yang kedua dari wifi juga yang katanya umum, tapi jujur sampai sekarang saya belum tahu passwordnya apa. Oke. Nanti bisik-bisik aja ya Kang di Oh, iya. belakang. Oh, Passwordnya. bisik-bisik, berarti gak boleh dikasih tahu ya? Aduh, gimana ya? Terus apa lagi ya? Tadi katanya banyak. Oh iya, informasi.
informasi dari pihak kampus kan suka telat dan susah dicari. Makanya saya juga kalau dapat info selalu dari teman saya namanya Fajril. Oh, Makasih Fajril. Fajril. Kang Fajril ya. Makasih ya buat Kang Fajril nih mah. Udah sih segitu aja. Berarti Terlalu banyak lebih soalnya. ke komunikasi antara Unpas sama mahasiswanya ya Kang ya. Iya. Oke, terus untuk pertanyaan ketiga nih Kang, menurut Akang kinerja yang Akang lihat kinerja Himakom itu seperti apa sih Kang? Kinerja yang saya lihat dari Himakom bagus sih. Gimana ya cara ngejelasinnya ya? Yang saya lihat nih dari Himakom kan selalu mengadakan proker-proker maupun kegiatan yang melibatkan banyak mahasiswa. Jadi sehingga banyak mahasiswa tuh kayak ih aku diajakin nih, aku terlibat nih, seru kayak gitu sih. Jadi selalu merangkul orang-orang, selalu merangkul mahasiswa yang lain. Oke. Terus untuk harapan Akang ke depannya untuk prodi komunikasi ini apa nih Kang? Harapannya itu ya yang pertama semoga kita bisa gampang lebih berbaur, soalnya kadang gitu kan aku lagi lewat atau aku lagi nongkrong, kita tuh kenal tapi kenapa gak nyapa gitu. Kadang aku yang lupa nama, kadang Ingat rasa? kalian juga yang lupa nama Oh, gitu. keren teh lupa nama, inget rasa. Ah itu mah kemantan sih. Terus untuk harapan Himakomnya apa kan? Tadi kan prodi, sekarang untuk harapan Himakomnya nih Kang. Kalau harapan di Himakom, semoga bisa memperbanyak lagi proker maupun kegiatan yang melibatkan semua orang, yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Mau itu mahasiswa yang aktif, mau itu mahasiswa yang pasif juga. Oke. Terus kritik dan saran Akang terhadap Himakom apa nih Kang? Kalau kritik dan saran, Apa nggak ada karena Himakom udah top banget gitu? dan emang dari dulu juga Himakom udah top banget sih, makanya susah nyari kritiknya. Is. Kalau gitu menurut Akang Himakom dari 1 sampai 5 ada di berapa nih Kang? Himakom dari 1 sampai 5, Iya. 1 sih soalnya nggak ada air minum di sini. Berarti minus di air minum ya Kang ya? Nggak ada yang kalau dari 1 sampai 5 buat Himakom 4 deh. Karena yang sempurna hanya milik yang di atas. Keren. Keren kesempurnaan hanya milik Reski Febian. Aduh, Baik, terima kasih ya Kang. sama-sama. Halo Kang, kalau boleh tahu nih namanya siapa? Halo, nama gua Rehan Adli Bayani. Gua dari Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Oke, Kang Raihan, keluh kesah Akang sebagai mahasiswa aktif Prodi Ilmu Komunikasi ini apa nih, Kang? Kalau keluh kesah gua selama perkuliahan, jujur gua di sini udah 5 semester. Mungkin dari dosen lah ya. Dosennya tuh susah banget dihubungin gitu kalau untuk mata kuliah, dan juga suka dadakan ngasih informasi baik secara perkuliahan secara langsung gitu, kayak maaf ya anak-anak, saya hari ini tidak datang ke kelas karena ada kegiatan keluar kota, jadi serba dadakan gitu ngasih taunya. Jadi lebih ke komunikasi antara dosen dan mahasiswa ya, Kang ya? Nah, iya betul. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Kang, menurut Akang sendiri dari sudut pandang Akang, masalah apa sih yang suka ada di angkatan Akang? Kalau untuk masalah mungkin nggak banyak ya, kayak mungkin kurangnya pendekatan aja gitu dari kitanya juga. Mungkin semuanya juga kan udah ada yang namanya circle gitu ya, udah ada yang bersirkel, jadi semua orang berhak memilah dan memilih pertemanan tersebut sih teh. Sekarang lebih ke pertanyaan ketiga nih Kang. Oke. Menurut Akang sendiri, kinerja Himakom sekarang ini kayak gimana Kang? Kalau untuk kinerja Himakom tahun sekarang, menurut saya itu luar biasa, sangat bagus gitu, sangat kompak, baik dari secara kabit, wakabit, ataupun jajarannya dan anggota-anggotanya, terutama anggota humas sendiri itu sangat-sangat luar biasa dari setiap tahun ke tahunnya.
sangat-sangat asik lah, kompak gitu dari per tahunnya. Terus untuk ini Kang, Iya, gimana? harapan Akang buat prodi komunikasi ke depannya nih. Harapan saya untuk prodi komunikasi ke depannya mungkin jalanin sesuai tupoksinya. Jadi kayak komunikasi itu apa sih, kayak ada PR, ada digital marketing, terus juga marketing segala macamnya, ada internalan korporatnya. Jadi mungkin lebih ke tentang pembelajarannya sih. Jadi biar mahasiswa fokus ke satu bidang tersebut untuk ke jenjang selanjutnya. Jadi lebih ke kejuruannya ya Kang Iya, ya. kejuruannya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kan tadi kita udah bahas tentang prodi ilmu komunikasinya nih Kang. Iya. Terus untuk Himakom, harapan Akang sendiri untuk Himakom ke depannya seperti apa? Untuk harapan Himakom ke depannya mungkin ya makin kompak, perbaiki apa yang kurang, tutupi juga apa yang tidak bisa dicapai, terus juga saling paham dan saling rangkul gitu antar angkatan gitu kan. Di Himakom sendiri ada angkatan 20, 21 dan 22, jadi sama rata aja, jangan ada senioritas junioritas lah kasarnya kan gitu. Sama rasa takut baper Kang. Takut salah rasa gitu ya Kang ya. Terus kritik untuk Himakom ke depannya nih Kang, kritik dan saran. Kritik dan saran untuk Himakom ke depannya, mungkin kalau kritik saya nggak ada ya, karena saya juga pernah jadi bagian dari Himakom sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sarannya ya apa ya, kalau bisa mah program kerjanya itu tidak melulu tentang event-event, tapi melainkan tentang kejuruan dari ilmu komunikasi sendiri, kayak public speaking ataupun adain seminar public speaking atau tes public speaking dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke memperbaharui proker ya Kang ya. Iya. Terus dari sudut pandang Akang sendiri, Himakom dari 1 sampai 5 tuh ada di berapa sih Kang? Kalau dari 1 sampai 5, ini cuma 1 sampai 5 doang, nggak sampai 10. Kalau bisa sih nyampe 1000 ya Kang ya. Sampai 2000 3000 juga Kang. Kalau bisa sih sampai 1000 gitu. Kalau dari pandangan saya sendiri 1 sampai 10 lah ya, mungkin 9 gitu. Oke. Thank you ya Kang atas Thank waktunya. you, sama-sama. Halo Teteh nih. Kalau boleh tahu nama Teteh siapa? Halo, aku Fairuz Salsabila. Oke Teh Fairuz, aku mau nanya nih, keluh kesah Teteh selama menjadi mahasiswa komunikasi apa sih? Keluh kesah aku. Kalau buat aku pribadi sih, so far nggak ada yang gimana-gimana. Paling cuma kayak, kalau misalnya aku sebagai mahasiswa rantau yang kayak lebih nyaman ngerjain sesuatu di kampus daripada di kosan gitu ya. Dan tuh aku pengen kayak nugas atau ngerjain kerjaan tuh di kampus. Cuma kadang ada beberapa waktu tuh kayak kampus itu ditutup gitu. Aku jadi kadang beberapa kali sempat dikunciin di kampus sendiri gitu. Yang harusnya kan kayak harus 24 jam gitu kampus kan buat mahasiswa wadahnya gitu. Tapi aku tuh sering banget dikunciin di kampus gitu. Enggak sih, nggak sendirian, sama beberapa teman. Cuma kan kadang kayak kesel gitu. Udah kelar nugas, udah capek, terus kayak mau pulang ke kosan tiba-tiba di gerbangnya dikunciin kayak gitu. Terus apalagi ya? Paling ini sih kadang perihal waktu dari tenaga kerja sendiri, dari dosen-dosennya sendiri gitu. Kadang ada dosen yang kayak minta di ngertiin ngaret, kayak bentar ya, molor setengah jam misal. Giliran kayak mahasiswanya telat 5 menit, disindir-sindir di kelas. Atau kayak yang harusnya masuk misalnya jam 1 gitu. Dosennya tuh udah masuk lebih cepat setengah jam. Jadi pada saat mahasiswanya tepat waktu masuk jam 1, mahasiswanya tuh baru kayak 5 menit 10 menit di kelas udah kelar kelasnya. Jadi kan kayak apa nih yang didapat dari 5 menit 10 menit itu di kelas kan kayak sedikit gitu. Harapan Teteh gimana gitu buat dosen-dosennya? Lebih bisa menghargai waktu, dan kalaupun mau ada masuk lebih cepat atau lebih lambat gitu, diinfokan lebih dulu gitu. Jadi maksudnya kan dosen pun nggak mau menunggu, kita juga mahasiswa nggak mau menunggu gitu. Jadi sama-sama menghargai aja dosen sama mahasiswanya. Berarti so far so good ya Teh ya? So far aman aja. Oke. Selain dikunciin itu ya, semoga nggak dikunciin lagi. Amin. Ini sudah terbuka untuk satpam berarti ya? Betul. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Teh.
masalah utama yang terjadi di angkatan Teteh itu kayak gimana sih Teh? Kalau angkatan aku yang aku lihat ya berarti ya, kalau yang aku lihat sendiri sih sebenarnya nggak begitu signifikan, mungkin kayak mungkin juga dari aspirasi tahun sebelumnya juga udah disampaikan perihal parkir, cuma udah alhamdulillah udah ada lahan parkir baru di sebelah, jadi udah lumayan cukup menambah gitu. Cuma ya namanya juga mahasiswa ya, tetap aja ngerasa ada yang kurang parkir, cuma nggak ada lagi lahan, ya mau diapain gitu kan. Sama mungkin fasilitas-fasilitas kampus yang harusnya digunain sama mahasiswa, yang bisa digunain dalam jangka waktu panjang tapi udah di-cut gitu, wifi yang kayak gitu-gitu. Berarti di waktu ya Teh ya? Lagi-lagi di waktu. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih Teh, menurut Teteh Himakom sekarang tuh kayak gimana sih? Himakom tuh sekarang berarti baru mau 3 bulan ya? Iya nggak? Iya, kurang lebih. Sebenarnya aku sendiri nggak tahu pasti kinerja Araksa Binaya sekarang gitu. Maksudnya yang terakhir aku tahu itu proker-proker kayak seperti himpunan-himpunan pada umumnya gitu menjalankan proker yang kayak kemarin terakhir juga aku tahu ada IOS kan, berjalan dengan lancar, dengan baik alhamdulillah. Berarti so far kayak ya aman lah, berarti menjalankan kewajibannya gitu dengan baik dan benar. Nah, Teteh kan sebagai mahasiswa aktif di Prodi Ilmu Komunikasi nih, harapan Teteh untuk Prodi Ilmu Komunikasi ke depannya tuh seperti apa Teh? Prodi Ilmu Komunikasi semoga yaitu tadi jangan hanya membuat aspirasi tapi tolong dikaji lagi, dipertimbangkan lagi buat aspirasi-aspirasi mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa yang udah mulai ada kritik sarannya tolong lagi dibikin jalan lah gitu, biar kayak tiap tahun saat ada aspirasinya nggak sama karena udah ada perubahan dari prodinya sendiri kayak gitu. Semoga lebih tersalurkan lah ya. Betul. Biar tersampaikan lah apa yang kita mahasiswa sampaikan, terus didengar sama prodi kita sendiri gitu. Berarti lebih didengar ya Teh ya? Kan tadi dari komunikasi nih, dari Prodi Ilmu Komunikasinya. Sekarang untuk himpunannya Teh, harapan Teteh. Himpunannya, aku mau karena kebetulan udah offline ya, aku mau ada kegiatan-kegiatan yang memang mencakup seluruh mahasiswa ilmu komunikasi, bukan hanya anggota atau yang diundang. Misalnya kayak bikin festival musik lingkup prodi gitu, ilmu komunikasi kayak gitu. Jadi kayak memang terbuka buat umum, bukan hanya untuk yang mendaftar, bukan hanya untuk yang diundang, atau bukan hanya untuk pengurus dan panitia kayak gitu. Jadi untuk siapapun bisa ikut serta dan ikut terlibat dalam acara itu. Festival musik ya, lebih ke arah musik-musikan Musik-musik, gitu anaknya. biar kan udah offline nih, biar kayak vibes-nya tuh enak gitu. Iya, tapi Enjoy. terus ya. Nanti kan masih ada, periode masih panjang, Iya, tenang bener. aja. Oke, lagi bulan hujan soalnya kan sekarang. Bulan-bulan depan lah udah mulai ini lagi, udah nggak Kering. hujan-hujan, udah mulai kering. Udah mulai panas Udah ya, mulai Bandung udah panas. mulai panas. Oke. Terus untuk kritik dan saran untuk Himakomnya sendiri nih Teh? Kritik dan saran buat Himakom gitu. Mungkin kalau kritik juga yang aku bilang tadi, aku nggak tahu pasti kinerja Himakomnya sendiri seperti apa gitu. Jadi kalau mengkritik takutnya malah kayak apa ya, nggak sesuai gitu. Dan kalau sarannya bisa diambil dari mana aja gitu. Semoga kinerjanya jadi lebih baik, lebih teratur, lebih luar biasa lah buat satu periode ini gitu. Amin. Amin. Nah, pertanyaan terakhir nih Teh. Boleh. Menurut Teteh, Himakom dari 1 sampai 5 ratingnya berapa sih Teh? 1 sampai 5 buat hampir 3 bulan ini. Yes. Berapa ya? 10 ya Teh denger-denger. Kelamaan sih mikirnya. Kelamaan ya? Kelamaan mikirnya nih. Ini pertanyaan yang sulit, ini pertanyaan terakhir. Ini berat ya Teh. berat pertanyaan banget berat. ini. Pakai angka soalnya. Kritis ini terus. Seberat hidup Anda nggak? 1 sampai 5, 3,5 buat 3 bulan ini. Siapa tahu beberapa bulan ke depan improve jadi lebih baik, terus bisa jadi 5,5, 10, 600, nggak ada yang tahu. Amin. Oke, thank you ya Teh. Oke, thank you. Makasih atas Kasih waktunya. Teh. Oke, sama-sama, makasih juga. Halo Kang, kalau boleh tahu namanya siapa nih? Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra Herdiana dari angkatan 2021 Ilmu Komunikasi. Oke, Kang Chandra, menurut Akang sebagai mahasiswa, apa sih keluh kesah selama berkuliah di ilmu komunikasi? Mungkin sejauh ini lebih ke agak mumet lah dengan tugas banyak,
Terus dengan fasilitas wifi yang sangat-sangat lemot, itu memperlambat kita untuk mengerjakan tugas. Berarti kesarananya ya Kang ya. Terus untuk masalah utama yang terjadi pada angkatan Akang biasanya seperti apa Kang? Kalau untuk angkatan sendiri paling lebih ke mispersepsi aja sih, lebih ke banyak menyimpulkan tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Jadi kurang dikomunikasinya ya Kang ya. Terus menurut Akang sendiri kinerja Himakom tuh kayak gimana Kang? Untuk Himakom yang sekarang? Untuk Himakom yang sekarang udah mulai lebih bagus dari Himakom yang sebelumnya. Semoga ya kedepannya lebih baik lagi lah dengan proker-proker yang mungkin nanti akan dijalani. Oke. Akang kan sebagai mahasiswa aktif Prodi Komunikasi nih, harapan Akang untuk Prodi Komunikasi ke depannya gimana Kang? Untuk harapan paling lebih ke perbanyak lagi ruang-ruang diskusi, terus perbanyak lagi ruang-ruang untuk memamerkan hasil-hasil karya dari mahasiswa itu sendiri. Terus yang terakhir paling menambah tenaga didik agar lebih maksimal. Kalau tadi kan harapan untuk ilmu komunikasinya nih Kang, sekarang untuk harapan Himakomnya seperti apa? Harapan untuk Himakom semoga bisa menjadi wadah bagi mahasiswa umum ilmu komunikasi dan memperbanyak lagi kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung melibatkan semua mahasiswa. Sebagai contoh misalnya bikin pameran foto, karena kita sebagai di ilmu komunikasi kan belajar juga foto, jadi gak ada salahnya kita membuat wadah untuk memamerkan hasil karya dari mahasiswa itu sendiri. Kritik dan saran Akang untuk Himakom ke depannya nih Kang, kalau boleh tahu. Untuk kritik paling lebih baik lagi lah untuk masalah di sosialisasinya, karena kembali lagi yang aku tahu Himakom kan sebagai rumah untuk anak-anak ilmu komunikasi, jadi jangan sampai ada gap antara LKM sama mahasiswa umum, karena sejatinya kan si Himakom ini sebagai rumah gitu. Jadi gimana caranya kita mempresentasikan bahwa ya udah ini rumah kita, gimana caranya biar si anak-anak ilmu komunikasi sendiri merasa memiliki si Himakom itu sendiri. Kalau misalnya dari Akang Chandra sendiri ya ada nggak sih yang pengen diaspirasiin dari pandangan Kang Chandra sendiri gitu? Kalau dari saya pribadi sih lebih pertama fasilitas parkir, yang dimana parkiran FISIP Unpas khususnya masih bisa dibilang agak sedikit, dengan apalagi dengan mahasiswa FISIP yang bisa dibilang banyak gitu, terkhusus di ilmu komunikasi. Nah jadi kemarin juga kan ada beberapa kejadian seperti halnya ada yang kehilangan motor di luar kampus. Apakah ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak kampus apa bagaimana? Soalnya kan kembali lagi kita parkir di luar karena kita kekurangan lahan parkir. Nah yang kedua masalah kenapa si kampus ini tertutup di malam hari, padahal kan setahu saya kampus itu ruang diskusi untuk mahasiswa yang dimana tidak ada batasan. Karena untuk ruang-ruang diskusi kita tidak ada batasan seharusnya, karena kita beda dengan SMK yang dikejar oleh waktu gitu. Nah jadi harapan saya untuk Himakom ke depannya tolong diperbanyak lagi ruang-ruang diskusi, dan kita juga gak bisa tutup mata lah dengan adanya pandemi kemarin yang mengharuskan kita diam di rumah. Nah sekarang momentum untuk kita kembali aktivasi kampus, bahwasanya kampus itu terbuka lebar untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi jangan sampai ada stigma bahwa ada mahasiswa umum dan mahasiswa yang berlembaga. Jadi kita hilangkanlah maksudnya stigma-stigma seperti itu. Makanya harapan besar saya untuk Himakom, jadikanlah si ilmu komunikasi ini tuh benar-benar wadah, si rumah buat mahasiswa umum untuk memiliki kampus, memiliki LKM, mungkin khususnya lebih ke bagaimana cara kita menuangkan si karya kita gitu. Karena yang kita tahu banyak dari anak ilmu komunikasi yang suka foto, yang dimana dia memamerkan di second account gitu, yang dimana ya seenggaknya kita bikin pameran lah, pameran kecil-kecilan gitu. Sekarang kan di parkiran udah ada parkiran belakang untuk memamerkan karya-karya mereka gitu. Jadi
biar si ilmu komunikasi ini tuh lebih terkenal dengan karyanya gitu, bukan hanya sekedar kita mahasiswa kita cuma datang pulang gitu. Rating dari Akang nih Kang untuk Himakom dari 1 sampai 5 kira-kira berapa Kang? Sejauh ini 2. Baik, terima kasih. Halo, kalau boleh tahu nama Akang siapa nih? Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama aku Raihan Muhammad Jidan, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Kang, menurut Akang sendiri, keluh kesah Akang nih selama menjadi mahasiswa Prodi Komunikasi Universitas Pasundan ini apa sih? Mengenai keluh kesah selama menjadi mahasiswa di Universitas Pasundan saat ini, yang pertama ada beberapa keluh kesah mengenai keluh kesah yang dimana wifi kampus lemot, dan juga keluh kesah di kampus tuh ada beberapa cutting yang emang selalu menyinggung kepada adik kelasnya, dan juga tidak bisa membersamai yang dimana yang seharusnya menjadi kakak tingkat yang baik itu tidak pernah dijalankan. Mungkin ada beberapa juga yang menjalankan itu gitu, seperti itu sih. Mengenai masalah di angkatan 22, berarti kita berbicara mengenai konflik yang dimana konflik ini pasti ada gitu di setiap angkatan, dan juga yang dimana konflik ini tidak jauh dengan adanya kelompok-kelompok yang ada beberapa di dalam angkatan gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang dimana memecah belahkan angkatan, dan juga tidak adanya keharmonisan angkatan. Tapi saya juga yakin kalau misalkan kelompok-kelompok ini hanya sekedar kelompok yang emang tidak akan memecah belahkan angkatan mahasiswa ilmu komunikasi 22. Menurut Akang sebagai mahasiswa komunikasi nih, Himakom di Unpas ini kayak gimana? Himakom di Unpas ini menurut saya cukup baik, dan emang mengenai beberapa ke belakang juga ada dari bidang entertain, melakukan program kerja IOS, yang dimana itu menjadi salah satu program yang emang pecah gitu untuk angkatan mahasiswa ilmu komunikasi, dan juga ada beberapa bidang juga yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana Persib Goes to Campus, banyak pengetahuan dan ilmu-ilmu yang baru untuk kita ketahui gitu. Oke, sebagai mahasiswa aktif dari Prodi Komunikasi, harapan Akang ke depannya untuk Prodi apa? Berbicara harapan untuk Prodi Ilmu Komunikasi yang dimana terusus untuk dosen yang emang untuk saat ini masih banyak beberapa dosen yang emang kurang memberikan toleransi kepada mahasiswa-mahasiswa himpunan komunikasi mengenai dispensasi, yang dimana dispensasi ini salah satu branding yang emang kegiatan himpunan ini menjadi salah satu kegiatan yang himpunan yang aktif gitu daripada prodi yang lain. Nah, mungkin itu yang menjadi harapan saya kepada dosen. Bagaimana kalian para dosen tuh memberikan toleransi untuk mahasiswa-mahasiswa yang emang akan menjalankan program kerjanya dan kegiatan-kegiatan yang emang akan dilakukan gitu, seperti itu. Kalau tadi kan harapan untuk ilmu komunikasi nih, kalau sekarang untuk harapan untuk Himakomnya apa tuh? Harapan untuk Himakom yang dimana berbicara mengenai LDKO yang emang kita pernah lakukan dari kegiatan LDKO ini, harus banyak yang dievaluasi mengenai LDKO dari kepanitiaan dan juga ketertiban dari peserta. Nah, yang dimana panitia ini membuat kegiatan ini, tapi mereka tuh tidak pernah melihat bahwa kegiatan ini yang seharusnya mereka obrolkan, mengetahui ilmu tentang himpunan tuh tidak ada gitu. Malah banyak panitia-panitia yang emang kesana kemari, keluar masuk ruangan. Nah, mungkin itu menjadi salah satu harapan bagaimana nantinya kita untuk mengevaluasi masalah LDKO ini agar lebih baik dan efektif untuk kedepannya gitu.
Untuk rating nih dari Akang, rating untuk Himakom dari 1 sampai 5 menurut Akang berapa? Gak ada 1 sampai 100 gitu. Menurut saya untuk rating Himakom ini 100. Kalau misalkan 1 sampai 5 ya 5 sih. Cukup bagus lah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sebelumnya boleh perkenalin diri dulu dong, namanya siapa dan dari angkatan berapa? Nama saya Ali Gunawan dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Oke, bisa dipanggil Kang Aldi ya berarti. Kang Aldi di sini berarti sebagai salah satu perwakilan dari angkatan 2019 ya. Dari Kang Aldi sendiri, apakah Kang Aldi punya keluh kesah sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Pasundan selama ini gitu, selama 4 tahun ini? Sebetulnya terkait dengan keluh kesah di ilmu komunikasi ini memang nggak ada. Cuman harapan kedepannya untuk nanti adik-adik saya pribadi untuk ke bawahnya itu lebih diperluas lagi wadah-wadah pemberdayaan, fasilitas-fasilitas. Soalnya kan bicara tentang ilmu komunikasi ini kan general, luas gitu kan. Banyaklah hal-hal yang pada akhirnya bisa kita optimalkan melalui fasilitas kemudian pemberdayaan. Sehingga pada akhirnya mahasiswa ilmu komunikasi ini bisa mengoptimalkan kreativitasnya, minat dan bakat di bidang ilmu komunikasi ke depannya begitu. Apakah Kang Aldi bisa memberikan contoh fasilitas-fasilitas yang dimaksudnya itu? Nah, fasilitas-fasilitas yang dimaksud saya adalah fasilitas ruang-ruang bidang olahraga, kemudian bisa ditambah lagi gitu kan, lab-lab yang berkaitan dengan ilmu komunikasi pun itu bisa dioptimalkan gitu kan. Kalau menurut Kang Aldi, masalah utama apa sih yang kalian rasain dari angkatan 2019 itu? 2019 itu kita kan mahasiswa, bisa dikatakan mahasiswa paling banyak ya dari angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, 2019 mungkin persoalannya terkait dengan partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan prodi maupun LKM. Nah, mungkin persoalan-persoalan 19 ini itu hampir setengahnya pada akhirnya kurang produktif persoalan-persoalan mengenai prodi maupun LKM gitu kan. Harus ada partisipasi dari angkatan kita gitu. Baik, tadi kan sudah mencakup umum ya. Kalau untuk Himakom Naksadinaya, apakah Kang Aldi bisa menilai kinerjanya? Sebetulnya untuk penilaian kita untuk Himakom hari ini terlalu dini lah. Kalau misalnya kita nilai secara umum ataupun secara general. Pun nanti penilaian itu akan dinilai pada saat kita menjelang akhir periode ataupun menjelang purna. Itu pada akhirnya kita bisa menilai secara utuh, menilai secara general progres daripada Himakom hari ini itu seperti apa. Cuman mungkin gambaran dari saya pribadi terkait Himakom hari ini alhamdulillah cukup produktif, pun cukup memperdayakan mahasiswa ilmu komunikasi secara umum. Berarti kinerjanya cukup baik. Cukup baik. Oke. Harapan untuk prodi ilmu komunikasi ke depannya bagaimana menurut Kang Aldi? Harapan untuk kedepannya semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh prodi itu bisa tepat sasaran, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, pun bisa mendengarkan apa-apa saja yang menjadi persoalan-persoalan mahasiswa ilmu komunikasi pun bisa sama-sama dituntaskan gitu. Karena bicara tentang persoalan gitu kan, harus ada tindak lanjut ataupun harus ada hal yang memang harus kita sama-sama kita tuntaskan gitu. Sehingga mahasiswa ini bisa mempunyai trust ataupun bisa meningkatkan kembali rasa kepercayaan ataupun pengoptimalan terhadap kampus prodi gitu khususnya. Apakah Kang Aldi memiliki harapan bagi Himakom untuk mengadakan suatu kegiatan? Apakah Kang Aldi memiliki harapan Himakom mengadakan suatu kegiatan? Ya, untuk harapan ke depan, karena kan bicara tentang Himakom ini ada anggota aktif maupun anggota pasif. Anggota aktifnya yang memang terlibat dalam kepengurusan Himakom hari ini, anggota pasifnya yang memang seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, harapan ke depan Himakom hari ini bisa memberikan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan anggota pasif gitu. Nah, anggota pasif di sini itu harus ada tanggung jawab moral dari teman-teman pengurus Himakom gitu. Jangan sampai kita hanya memperdayakan ataupun hanya mengakomodir teman-teman anggota aktif saja.
tapi Himakom ataupun anggota PASIF pun harus kita pikirkan sehingga pada akhirnya kepercayaan ataupun partisipasi terhadap Himakom hari ini itu bisa lebih ditingkatkan kembali gitu. Harapan ke depan pengurus dan jajarannya itu bisa dekat dengan mahasiswa ilmu komunikasi secara umum. Untuk masalah kegiatan pun dari teman-teman Himakom juga kan ada penyerapan aspirasi. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang atas dasar keinginan dan kebutuhan mahasiswa. Pun saran dari saya pribadi untuk kegiatan lebih diperdalam lagi untuk hal-hal yang memang berkaitan dengan ilmu komunikasi gitu, sehingga pada akhirnya mahasiswa ini bukan hanya mendapatkan pembelajaran di kelas, namun bisa mendapatkan pembelajaran secara optimal, secara utuh itu di Himakom gitu. Jadi secara tidak langsung Himakom di sini bisa memperdayakan anggota pasif maupun anggota aktif gitu kan. Itu harapan saya ke depan untuk pengurus Raksabinaya kali ini. Oke, apa sih kritik dan saran dari Kang Aldi untuk Himakom Raksabinaya? Untuk kritik ya, maksudnya dari saya pribadi mungkin terlalu cepat untuk mengkritik Himakom. Cuman untuk saran ke depan, Himakom di sini lebih produktif, lebih bisa merangkul mahasiswa ilmu komunikasi dan bisa menuntaskan segala persoalan-persoalan yang pada akhirnya terjadi di ruang lingkup ilmu komunikasi. Dan Himakom di sini bisa memperkenalkan apa-apa saja aspek-aspek yang ada di ilmu komunikasi gitu, sehingga pada akhirnya Himakom di sini bukan hanya lembaga, bukan hanya organisasi, bukan hanya untuk pada akhirnya kita rapat, tapi bagaimana caranya mahasiswa ilmu komunikasi ini bisa menganggap Himakom itu adalah rumah kedua bagi mahasiswa umum gitu. Pun teman-teman mahasiswa pun bisa diam di sekre, bisa bercengkrama di sekre, jadi menganggaplah Himakom ini adalah rumah bagi kita gitu, sehingga pada akhirnya apapun yang dilaksanakan oleh Himakom hari ini, apapun yang dilaksanakan kegiatan-kegiatan Himakom hari ini bisa pada akhirnya mempunyai rasa cinta gitu. Karena kan bicara tentang organisasi ini ada 3 hal, romantika, dialektika, dan dinamika. Sebelum kita berdialek, sebelum kita berdinamika itu harus mempunyai rasa cinta ataupun mempunyai rasa loyalitas terhadap organisasi kita sendiri, sehingga pada akhirnya mahasiswa ilmu komunikasi ini bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap himpunan dan prodi hingga alma mater. Terima kasih. Nah, yang terakhir nih, Kang Aldi bisa dong kasih rating buat Himakom dari 1 sampai 5? Dari 1 sampai 5 untuk Himakom saat ini, karena kan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Jadi saya mungkin usul untuk Himakom ini, untuk di minggu ini mungkin 4 poin cukup tenang. Oke, terima kasih banyak buat Kang Aldi sudah meluangkan waktunya.